Siapa sangka seorang wanita cantik dari keluarga kaya rela turun ke pasar, menyamar sebagai pengemis demi penelitian skripsinya. Namun, di balik kehidupan kumuh yang ia jalani, takdir justru mempertemukannya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar data skripsi. Bukan hanya pengalaman, tapi juga cinta yang tak pernah ia duga. Dina menarik napas panjang sebelum melangkahkan kakinya menuju pasar yang ramai, bising, sekaligus kumuh. Di tangannya, sebuah plastik berisi dress lusuh berwarna krem yang sudah ia persiapkan sejak seminggu lalu. Hari itu adalah hari pertamanya menjalankan penelitian untuk tugas akhir. Tema penelitiannya bukan hal biasa. Ia ingin meneliti kehidupan sosial para pengemis di perkotaan. Tidak ada satupun yang tahu rencananya. Bahkan orang tuanya pun tidak. Hanya dosen pembimbing yang mengetahui garis besar penelitian itu. Namun, tidak ada yang menduga bahwa Dina akan benar-benar turun langsung menyamar sebagai seorang pengemis. Di toilet umum pasar, Dina berganti pakaian. Dress krem lusuh itu melekat di tubuhnya. Rambut hitam panjangnya sengaja ia biarkan kusut tak terurus. Sementara wajah cantiknya ia usap dengan sedikit debu agar tampak dekil. Saat ia bercermin, hampir saja ia tak mengenali dirinya sendiri. "Mulai hari ini, aku adalah pengemis," gumamnya lirih. Dengan langkah gontai, Dina keluar dan duduk berselonjor di dekat pintu masuk pasar. Tangannya terulur, menengadah. Orang-orang yang lewat menatap sekilas. Ada yang iba, ada pula yang sama sekali acuh. Beberapa melemparkan recehan, 100 atau 200 rupiah, ke plastik kecil di depannya. Jantung Dina berdegup kencang. Bukan karena malu, melainkan karena takut ketahuan bahwa ia hanyalah penyamar. Sejam duduk, rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Ia sengaja tidak membawa bekal, demi merasakan sepenuhnya kehidupan seorang pengemis. Setiap langkah kaki yang mendekat membuatnya waspada. Hingga akhirnya, seorang pria muda datang. Pria itu tidak memberikan uang, melainkan hanya menatapnya dengan sorot mata tajam yang bercampur iba. "Kamu sudah makan?" tanyanya singkat. Dina menunduk, berpura-pura lemah. "Belum, Mas," jawabnya lirih. Tanpa banyak kata, pria itu meninggalkan sekantong nasi bungkus di depannya. Lalu pergi begitu saja. Dina terpaku. Matanya mengikuti punggung pria itu yang hilang ditelan kerumunan pasar. Perlahan ia meraih nasi bungkus itu dengan tangan gemetar. Bukan hanya karena lapar, melainkan karena ada sesuatu yang aneh bergetar di hatinya. Ia tak menyangka, di tengah banyaknya orang yang hanya lewat tanpa peduli, ada seseorang yang benar-benar memberi perhatian. Ketika ia membuka bungkusan daun pisang, aroma nasi hangat dan sayur sederhana menyeruak. Air matanya hampir jatuh. Bukan sekadar makanan yang mengenyangkan perut, melainkan perhatian yang mengisi ruang hatinya. Namun di balik rasa syukur itu, muncul sebuah pertanyaan. Siapa sebenarnya pria itu? Dari pakaian sederhananya, celana jeans lusuh dan kaos polos, jelas ia bukan orang kaya. Kulitnya gelap terbakar matahari, wajahnya bersih meski sederhana. Entah mengapa, Dina merasa ia berbeda dari orang kebanyakan. Hari pertama penyamaran pun berakhir dengan pikiran yang bercampur aduk. Malam itu, di kos kecil dekat kampus, Dina menulis catatan lapangan. Ia mencatat setiap interaksi, termasuk pertemuan singkat dengan pria asing itu. Meski ia sadar, ada sesuatu yang mulai tidak profesional. Karena hatinya ikut terlibat. Esoknya, ia kembali ke pasar dengan dress lusuh yang sama. Kali ini, ia lebih berani menatap sekitar. Setiap koin yang jatuh ke plastik kecilnya ia simpan dalam ingatan sebagai bahan skripsi. Dan benar saja, pria itu muncul lagi. Dina pura-pura menunduk, meski jantungnya berdegup kencang. "Kamu di sini lagi?" tanya pria itu sambil menghela napas. Dina hanya mengangguk lemah. Pria itu lalu mengeluarkan sebotol air mineral dari tas kainnya. "Minum dulu, jangan sampai sakit," ucapnya sambil meletakkannya di samping Dina. Saat pria itu beranjak pergi,
Dina ingin sekali memanggilnya, menanyakan namanya, tapi ia menahan diri. Penyamaran ini harus tetap terjaga, meski hatinya mulai goyah oleh rasa penasaran. Hari ketiga pun tiba. Dina kembali duduk di tempat yang sama. Kali ini, ia sudah lebih terbiasa dengan tatapan sinis orang-orang yang menganggapnya rendah. Ia mulai merasakan perihnya hidup sebagai pengemis, perasaan yang akan ia simpan untuk skripsinya. Namun di balik semua itu, hatinya hanya menunggu satu sosok. Dan benar saja, pria itu datang lagi. Kali ini, ia tidak hanya meletakkan sesuatu. Ia jongkok di depan Dina, menatap dengan mata lembut namun penuh selidik. "Aku perhatikan, kamu selalu di sini. Kenapa bisa sampai mengemis begini?" Pertanyaan itu menohok. Dina terdiam, bingung harus menjawab apa tanpa membongkar penyamarannya. Setelah berpikir cepat, ia menunduk dan berkata lirih, "Tidak ada pekerjaan, Mas. Tidak ada keluarga juga." Pria itu menatapnya lama. "Kamu masih muda, masih sehat. Sayang sekali kalau hanya duduk di sini." Dina hampir saja menanggapi dengan kalimat cerdasnya sebagai mahasiswi. Namun ia buru-buru menahan diri. Ia hanya meremas ujung dress lusuhnya, berpura-pura pasrah. Pria itu kemudian memasukkan sesuatu ke plastik kecilnya. Kali ini bukan uang, melainkan roti tawar yang sudah diiris. "Ini buat malam nanti. Aku sering lihat pengemis lain berebut sisa makanan. Jangan sampai kamu kelaparan." Hati Dina bergetar lagi. Bukan hanya karena roti itu, melainkan karena tatapan pria itu. Tatapan yang sama sekali tidak merendahkan. Tatapan yang membuatnya merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar pengemis. Saat pria itu pergi, Dina kembali menatap punggungnya. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk mengejar, menanyakan nama, bahkan membuka jati dirinya yang sebenarnya. Namun ia menahan diri. Penelitiannya masih berjalan, dan ia sadar perasaan pribadi tidak boleh ikut campur. Tapi malam itu di kamar kosnya, kegelisahan tak terbendung. Wajah pria asing itu terus hadir dalam pikirannya. Saat menulis catatan lapangan, tanpa sadar, kalimat demi kalimatnya berubah menjadi deskripsi tentang tatapan mata pria itu. Hari keempat, Dina datang lebih pagi. Entah mengapa, seolah ada yang menuntun hatinya untuk duduk di tempat yang sama dengan dress lusuh yang kini makin berdebu. Ia sudah mulai terbiasa menahan lapar, menahan gengsi. Namun kali ini ada rasa lain yang bersemayam di dadanya. Penantian, dan penantian itu tidak sia-sia. Sosok yang ia tunggu muncul dengan langkah santai, membawa tas kain di pundaknya. Begitu melihat Dina, pria itu tersenyum kecil lalu duduk di sampingnya. Tanpa basa-basi, ia bertanya pelan, "Kamu sebenarnya siapa?" Dina tercekat. Tubuhnya menegang. "Saya cuma orang yang tidak punya apa-apa." Jawabnya cepat, suaranya dibuat bergetar. Pria itu terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Nama aku Arman." Dina kaget. Ia tidak menyangka pria itu lebih dulu mengenalkan diri. Ingin rasanya ia langsung menyebutkan nama aslinya, namun ia teringat penyamarannya. "Saya Melly," ujarnya asal memilih nama samaran. Arman mengangguk pelan, menerima begitu saja. "Mel, aku sering lihat kamu sendirian di sini. Entah kenapa, ada sesuatu yang bikin aku ingin memastikan kamu baik-baik saja." Ucapan itu membuat dada Dina sesak. Ada kehangatan yang sulit ia jelaskan. Sejak kapan seorang pria asing bisa membuatnya merasa dilindungi seperti ini? Hari itu mereka berbincang lebih lama. Arman bercerita sedikit tentang dirinya. Ia bekerja serabutan di pasar. Kadang mengangkut barang, kadang jadi kuli panggul. Hidupnya sederhana, namun ia tidak pernah mengeluh. Dina mendengarkan dengan saksama, hingga lupa bahwa ia sedang berperan sebagai pengemis. Sebelum pergi, Arman menepuk pundaknya pelan. "Jangan menyerah ya Mel. Hidup memang keras, tapi aku yakin kamu punya alasan untuk tetap bertahan." Dina menunduk, menahan air mata. Ia hampir saja mengaku siapa dirinya sebenarnya, namun lidahnya terasa keluh. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap kali melangkah ke pasar dengan dress lusuh itu,
Jantung Dina berdebar bukan lagi karena takut ketahuan menyamar, melainkan karena menunggu Arman. Ia sadar betul, penelitian yang ia lakukan mulai bercampur dengan perasaan pribadi. Sesuatu yang seharusnya dihindari seorang mahasiswa. Pagi itu, Dina kembali duduk di tempat biasa. Beberapa jam ia hanya mendapat recehan. Saat sedang termenung, Arman muncul membawa 2 bungkus nasi campur. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping Dina dan menyerahkan 1 bungkus. "Aku nggak tahu kamu sudah makan atau belum, jadi aku beli 2, ucapnya ringan. Dina tersenyum samar, pura-pura lapar. "Terima kasih, Mas." Arman. Mereka pun makan bersama di lantai pasar yang kotor, tanpa peduli tatapan orang sekitar. Saat itu, Dina merasakan ketulusan yang jarang ia temui. Ia bahkan lupa dirinya sedang berakting sebagai pengemis. Namun setelah makan, hatinya kembali gelisah. Seharusnya ia mencatat interaksi, mengamati orang-orang, tapi pikirannya hanya terfokus pada Arman. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini salah? Apakah ia sedang mengkhianati tujuan skripsinya sendiri? Arman menoleh, menatapnya lama. "Mel, aku tahu, mungkin kamu nggak mau cerita. Tapi aku yakin kamu bukan pengemis biasa. Ada sesuatu di matamu. Entah apa, tapi kamu kelihatan berbeda." Kalimat itu membuat Dina terdiam kaku. Dadanya berdesir, jantungnya berdetak kencang. Hampir saja ia membuka rahasia, namun ia menahan diri. "Aku cuma orang nggak punya, Mas," jawabnya lirih. Arman tidak mendesak. Ia hanya tersenyum tipis. "Kalau suatu hari kamu mau cerita, aku akan dengar." Sepulangnya ke kos, Dina menatap laptop dengan draft skripsi yang terbuka. Tulisan-tulisannya tentang kehidupan pengemis terasa hambar, kalah oleh kisah nyata bersama Arman. Ia menutup laptop, berbaring, menatap langit-langit kamar. Hari ke-6, penyamaran itu membuat Dina semakin dekat dengan Arman. Kini mereka terbiasa makan bersama. Sesekali, Arman bercerita tentang keluarganya di desa. Ia hanyalah anak petani yang merantau ke kota untuk mencari rezeki. Hidupnya pas-pasan, namun penuh keikhlasan. Dina terpesona. Tapi di balik itu, dilema kian menjerat. Ia merasa Arman pantas tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun setiap kali hendak bicara, lidahnya keluh. Siang itu, sesuatu terjadi. Saat mereka duduk di sudut pasar, seorang teman kampus Dina lewat tanpa sengaja. Teman itu hampir saja menghampirinya. Panik, Dina buru-buru menunduk, menutupi wajah dengan rambut kusutnya. Arman memperhatikan tingkahnya. "Kenapa kamu tiba-tiba panik?" tanyanya heran. Dina terbata-bata. Enggak apa-apa. Aku cuma takut ketemu orang yang kenal-kenal." Dahi Arman berkerut. "Maksudmu, masih ada keluarga atau teman?" Dina menelan ludah, mencari alasan. "Dulu ada, tapi mereka nggak mau tahu lagi." Jawabnya singkat. Arman terdiam, menatapnya lama. Sorot matanya tajam, seolah ingin menembus semua kebohongan yang disembunyikan Dina. Namun akhirnya, Arman hanya menghela napas panjang. Ia tidak bertanya lebih jauh. Saat sore menjelang, ia pamit lebih dulu, mengatakan harus mengangkat barang di gudang pasar. Begitu sosoknya hilang di telan keramaian, Dina merasa kakinya lemas. Hatinya sadar, betapa berbahaya jika penyamaran ini terbongkar. Bukan hanya skripsinya yang hancur, tapi juga hubungan yang diam-diam mulai tumbuh di antara dirinya dan Arman. Malam itu, di kamar kos sederhana, Dina berdiri di depan cermin. Bayangan dirinya tampak jelas, seorang gadis cantik berkulit putih bersih. Jauh berbeda dari sosok pengemis lusuh yang setiap hari ia perankan. Ia bergumam lirih, "Kalau Arman tahu aku bohong, apa dia akan membenciku?" Hari ke-7, Dina kembali ke pasar. Hatinya terasa berat. Semalam ia hampir tidak tidur, pikirannya terus dipenuhi kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Arman benar-benar curiga? Ia tahu, kebohongan ini sudah terlalu jauh. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan kepercayaan pria itu.
Dan kekhawatiran itu menjadi nyata. Begitu Arman muncul, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada. "Mel, aku mau tanya sesuatu," ucapnya datar. Jantung Dina berdetak kencang. "Apa itu, Mas?" tanyanya gugup. "Aku heran. Cara ngomongmu rapi, sopan, matamu juga. Bukan mata orang putus asa." Dina tercekat. Cepat atau lambat, ia tahu pertanyaan ini pasti muncul. Dengan hati-hati, ia menjawab, "Mungkin aku terbiasa. Dulu, sebelum jatuh begini." Arman menghela napas panjang, lalu duduk di sampingnya. "Aku nggak mau suudzon. Aku hanya ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Karena aku peduli." Kata-kata itu membuat hati Dina bergetar hebat. Ia hampir saja membuka penyamarannya, tapi ketakutan mengalahkan keberanian. "Aku nggak bohong, Mas," ucapnya lirih. Kali ini lebih meyakinkan. Arman menatapnya lama, kemudian mengangguk kecil. "Baiklah, tapi aku janji, suatu saat kamu akan butuh seseorang untuk mendengar ceritamu. Aku akan ada di sana." Hari itu mereka duduk lebih lama, namun suasananya berbeda, lebih hening, penuh tanda tanya. Malamnya, Dina kembali menatap laptopnya. Draft skripsi terbuka, tapi jarinya enggan mengetik. Pikirannya hanya berputar pada satu hal. Bagaimana caranya tetap dekat dengan Arman, tanpa menghancurkan kepercayaan yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya di pasar terasa semakin berbeda. Semula Dina datang untuk penelitian, mengamati kehidupan pengemis, menulis catatan lapangan. Tapi kini ada tujuan lain yang jauh lebih kuat, menunggu Arman. Setiap kali pria itu muncul, dunia di sekelilingnya seakan berhenti. Riuh pasar, aroma amis ikan, bahkan tatapan sinis orang-orang, semua lenyap. Yang tersisa hanyalah senyum tipis Arman, atau sorot matanya yang penuh perhatian saat menyerahkan sebungkus makanan. Hari itu, Arman membawa pisang goreng hangat. Mereka duduk berdampingan di lantai pasar yang kotor, berbagi makanan tanpa peduli pandangan orang. "Mel," kata Arman pelan, "kadang aku iri sama kamu." Dina terperanjat. "Iri? Kenapa?" "Soalnya, meski kamu duduk di sini tiap hari, aku lihat kamu tetap punya cahaya di matamu. Sedangkan aku, kerja serabutan, masa depan gak jelas." Ia terkekeh getir. Dina menatapnya lama. Ia ingin sekali berkata bahwa sebenarnya ia seorang mahasiswi tingkat akhir, punya masa depan cerah, tapi bibirnya terkunci. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggenggam ujung dress lusuhnya. "Masih ada yang lebih parah dari aku, Mas. Tapi kamu baik. Itu lebih berharga dari apapun." Arman menoleh, menatapnya dalam. Sekilas, Dina merasa waktu berhenti. Dadanya berdebar, wajahnya memanas. Ia cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk dengan pisang goreng di tangannya. Sejak saat itu, Dina tak bisa membohongi diri lagi. Ia jatuh cinta. Bukan cinta biasa, melainkan cinta yang lahir dari ketulusan sederhana. Ironisnya, cinta itu tumbuh di atas kebohongan besar yang ia ciptakan sendiri. Hari berikutnya, Dina datang ke pasar dengan hati semakin bimbang. Waktu penelitian semakin singkat. Skripsinya harus segera rampung, tapi hubungannya dengan Arman justru kian dalam, terikat pada kebohongan yang rapuh, seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Menjelang sore, Arman menghampirinya dengan wajah ceria. "Mel, aku mau ajak kamu ikut sebentar. Ada acara kecil di pos ronda dekat pasar. Mereka bagi-bagi makanan gratis. Kamu bisa ikut." Dina gugup, tapi akhirnya mengangguk. Ia berjalan di samping Arman, tetap berusaha memainkan perannya sebagai pengemis lusuh. Namun malang, langkahnya terhenti ketika seorang pedagang sayur tiba-tiba berseru, Itu kamu kan, Dina? Dari kampus sebelah?" Jantung Dina seperti berhenti berdetak. Arman menoleh cepat, menatapnya dengan ekspresi penuh tanda tanya. "Dina?" Ulangnya pelan, seakan mencicipi nama itu untuk pertama kalinya. Wajah Dina pucat. Ia tergagap, mencoba menyangkal. "Mbak, bukan Bu, Ibu salah orang." Namun pedagang itu bersikeras. Masa iya?
Aku sering lihat kamu beli sayur di dekat kampus. Arman terdiam. Tatapannya tajam, menusuk, hening mendadak menyelimuti mereka. Darah Dina berdesir deras, wajahnya memanas. Dengan suara lirih nyaris berbisik, ia berkata, Aku bisa jelaskan, Mas. Saat itu suasana pasar mendadak hening. Arman berdiri di hadapan Dina, melangkah mundur perlahan. Sorot matanya bukan lagi sekadar tanda tanya. Di situ ada kecewa, ada bingung, ada luka. Jadi selama ini kamu bohong? Suaranya berat. Dina hampir menangis. Aku tidak berniat mempermainkanmu, Mas. Aku hanya sedang melakukan penelitian skripsi. Aku harus merasakan kehidupan pengemis untuk memahami mereka. Suaranya gemetar. Arman menghela napas panjang, menatap tanah yang becek. Jadi semua cerita, semua keluhan, semua tatapan lemah itu hanya sandiwara? Air mata Dina jatuh tanpa bisa ditahan. Tidak, Mas. Semua yang aku rasakan bersamamu itu nyata. Perasaanku sungguh-sungguh. Tapi Arman tidak menjawab. Ia hanya berbalik, berjalan pergi meninggalkan Dina, yang kini terduduk di lantai pasar. Dres lusuhnya kotor, hatinya hancur. Sejak kejadian itu, Dina tak berani lagi datang ke pasar. Dres lusuh warna krim yang dulu jadi kostum, penelitiannya ia lipat. Ia simpan di pojok lemari kos. Hatinya terasa kosong. Skripsi yang semula penuh semangat kini hanya jadi beban berat. Penelitian yang ia banggakan itu justru menyeretnya ke pusaran dilema antara akademis dan perasaan. 3 hari berlalu. Tak ada kabar dari Arman. Dina mencoba fokus menulis hasil penelitiannya, tapi setiap kalimat terasa hambar. Pikirannya terus melayang ke tatapan kecewa pria itu. Mungkin aku memang salah sejak awal, gumamnya lirih, menatap layar laptop yang nyaris tak tersentuh. Namun, pada malam keempat, ketukan di pintu kosnya memecah keheningan. Dina terlonjak kaget. Saat ia buka pintu, tubuhnya bergetar. Di sana berdiri Arman, wajahnya lelah, kaos lusuhnya masih basah keringat. Arman, suara Dina bergetar. Pria itu menatapnya dalam. Jadi ini kamu yang sebenarnya, mahasiswi cantik, pintar, punya masa depan cerah, yang berpura-pura jadi pengemis? Air mata Dina langsung jatuh. Aku salah, Mas. Aku hanya ingin penelitian ini nyata. Aku ingin tahu bagaimana rasanya jadi mereka yang dilupakan. Aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Arman terdiam lama. Lalu ia melangkah masuk. Yang membuatku marah bukan karena kamu mahasiswa, tapi karena kamu memilih bohong. Aku percaya kamu, Mel. Dina menunduk. Air matanya tak terbendung. Aku rela kalau Mas gak mau melihatku lagi, tapi tolong percaya satu hal. Perasaanku padamu tidak pernah bohong. Hening menyelimuti ruangan. Lalu perlahan Arman menghela napas panjang, duduk di kursi. Aku bukan orang hebat, Mel. Hidupku sederhana. Tapi, kalau kamu benar-benar tulus, aku mau mencoba percaya lagi. Dina terisak, lalu tersenyum di balik air matanya. Aku janji. Mulai sekarang tidak ada lagi kebohongan. Arman menatapnya kali ini lebih lembut. Kalau begitu kita mulai dari awal. Aku Arman. Kamu siapa? Dina menghapus air matanya, tersenyum pelan. Namaku Dina. Mereka saling berpandangan. Untuk pertama kalinya tak ada lagi penyamaran di antara mereka. Hanya 2 hati yang bertemu. Di luar rencana, di luar naskah skripsi, namun nyata adanya. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.